Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku SNI Sejarah Nasional Indonesia untuk konsumsi siswa-siswa SLTA ini pertama kali terbit tahun 1977 dan kemudian dicetak ulang tahun 1979 dan 1981. Nah, tampaknya terbitan SNI ini sudah memenuhi kebutuhan siswa terhadap buku ajar tersebut, karena ketika saya misalnya bersekolah pada waktu SMA, buku itu sudah menjadi buku pegangan untuk pembelajaran sejarah. Jadi buku itu bisa dipinjam dan dibawa pulang. Masing-masing siswa mendapatkan buku-buku ajar tersebut bersama-sama dengan buku-buku matematika, misalnya biologi, fisika, bahasa Inggris, bumi, antariksa. Jadi buku-buku yang merupakan buku-buku paket. Jadi rupanya dengan menggunakan buku paket ini, siswa tidak perlu membeli buku untuk keperluan masing-masing. Tentu saja berbeda pada zaman sekarang ya. Pada zaman sekarang mungkin ada juga buku paket, tetapi masih ada buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit swasta yang kemudian dijual ke sekolah-sekolah gitu ya. Nah, pada zaman itu buku-buku ajar semua siswa mendapat pinjaman gratis. Jadi nanti kalau naik kelas, sebelum naik kelas buku itu dikembalikan ke perpustakaan untuk dipakai untuk siswa yang berada di satu tingkat di bawah ya. Nah, buku ini memang bisa tergolong khusus untuk SLTA yang sudah dibacakan atau dibaca oleh siswa. Ya, memang termasuk buku yang mungkin ya bisa dinilai kualitasnya cukup bagus, karena memang ditulis oleh para sejarawan yang di kemudian hari akan menjadi sejarawan besar. Nah, di sini Nugroho Noto Susanto bersama Yusmar Basri ini menjadi editornya, dan kemudian ditopang oleh 7 orang anggota, yaitu Dede Bintarti, kemudian Edi Wuryantoro ya, kemudian Joko Suryo ya, kemudian Hasan Muarif Ambari, kemudian ada Abe Lapian ya, jadi tokoh yang akan menonjol ya sebagai sejarawan, kemudian Saleh Asad Jamhari ya, kemudian juga ada sejarawan yang lain, yaitu Bambang Sumadiyo. Jadi penulis-penulis yang terlibat pada SNI Buku Babon, mereka diterjunkan untuk menulis buku turunannya, terutama untuk SLTA. Nah, kalau kita lihat sebenarnya buku ini juga informasinya jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan buku-buku yang ditulis oleh penulis lain yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit swasta.
Nah, jadi pada masa itu pemakaian buku paket sejarah sudah menjadi hal yang biasa gitu ya dipakai, karena memang kelihatannya pemerintah sudah siap untuk mencetak buku itu dalam jumlah yang besar, terutama untuk memenuhi kebutuhan siswa SLTA di seluruh Indonesia. Nah, memang kita tidak tahu ya di luar Jawa seperti apa, tetapi yang jelas di Jawa buku itu termasuk memang tidak diperjualbelikan, jadi hanya dipinjamkan secara gratis kepada siswa. Nah, buku itu juga dalam bentuk 3 jilid. Ya, jilid 1 untuk kelas 1, jilid 2 untuk kelas 2, jilid ketiga untuk kelas 3. Jadi isinya memang lebih berbobot ya untuk kalangan siswa SLTA, karena informasinya lebih lengkap, karena tampaknya penurunan atau menurunkan buku babon ke buku turunan ini kelihatannya memang dilakukan oleh para sejarawan yang pada masa kemudian akan menjadi sejarawan yang berbobot ya. Jadi misalnya seperti A.B. Lapian, kemudian seperti Djoko Suryo, kemudian Hasan Muarif Ambari misalnya. Ini termasuk penulis-penulis yang menonjol pada masa sesudahnya. Nah, dengan demikian penulisan sejarah nasional untuk SLTA sebenarnya bisa dikatakan sama seriusnya ketika menulis sejarah nasional untuk SLTP. Jadi memang tujuannya untuk mengisi kekosongan bahan ajar sejarah yang selama ini menggunakan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit swasta. Nah, saya kira memang suatu kajian historiografi yang sangat menarik apabila kita melakukan perbandingan dan juga pembacaan terhadap buku-buku ajar yang terbit pada masanya, bahkan buku-buku yang terbit pada masa sebelumnya. Ya, jadi pada masa sebelumnya kita melihat ada Sanusi Pane misalnya menulis buku sejarah Indonesia 2 jilid, kemudian Sucipto yang kemudian juga menjadi profesor menulis tentang 5 zaman penjajahan ya, yang bukunya juga kelihatannya dulu dipakai untuk siswa-siswa SLTA. Jadi sebenarnya memang kita perlu melakukan kritik ya, historiografi terhadap karya-karya sejarah, khususnya buku ajar pada masa sebelumnya. Nah, tentu saja tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada SNI untuk SLTP. Nah, kalau kita lebih diturunkan lagi, maka buku-buku untuk siswa sekolah dasar itu cenderung ditulis seperti buku-buku tipis sekali. Jadi dengan bahasa atau narasi yang sangat mudah gitu ya. Jadi kalau buku sekolah dasar walaupun SNI-nya belum ada, tetapi kita menggunakan buku-buku penerbitan swasta yang pada masa itu juga yang disebarkan melalui toko-toko buku pada waktu itu. Jadi penerbitan swasta ini memang dipakai untuk mengisi kekosongan, terutama untuk bahan ajar sejarah pada masanya. Nah, sehingga memang ada tingkat kesulitan SD yang paling mudah
SMP itu sedikit naik ya, kemudian SLTA lebih. Jadi buku penerbitan untuk SLTA tampaknya dipakai untuk memasuki pembelajaran sejarah di perguruan tinggi ya, karena memang disitulah informasi yang berkaitan dengan data dan fakta sejarah ini lebih lengkap daripada buku-buku yang kita lihat pada buku ajar untuk sekolah dasar maupun SLTP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.